Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyati, NIM 21050100025, jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas IPA. Di sini saya akan memaparkan hasil review terkait sumber daya alam maritim Indonesia dan Kepulauan Riau. Pengantar Ilmu Teknologi Kemaritiman, dosen pengampu Wiwin Kusuma Atmaja Putra, SPI MSI. Potensi Kepri. Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau. Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari Selat Melaka sampai dengan Laut Natuna, Cina Selatan, dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura. Sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Profil alam. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Melaka sampai Laut Natuna. Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 9.982,88 km kuadrat berupa daratan dan 415.231,79 km kuadrat berupa lautan. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 2.408 pulau. Jumlah pulau yang telah berpenghuni sejumlah 385 pulau. 19 pulau merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tani Tanjung Pinang, dan Kota Batam. Sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan meliputi ekosistem terumbu karang, pantai, dan pulau kecil tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari. Dengan prioritas kawasan yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah, masih dalam kondisi baik, dan jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dan bentuk warna yang menarik. Lokasi tersebut diantaranya yaitu Natuna bagian selatan, Selat Lampa, tepatnya di Pulau Burung, dan Pulau Setahi. Natuna bagian utara Teluk Buton, tepatnya di Pulau Panjang dan Pulau Pendek. Natuna bagian timur tepatnya Selat Senua dan Pulau Senua, serta Natuna bagian timur laut tepatnya di Pulau Sahi. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pantai yang tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai. Hal ini didukung dengan banyaknya pulau kecil yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Beberapa pantai yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai tersebar di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjung Pinang. Perikanan. Lebih dari 95% wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, adalah perairan laut, mengidentifikasi bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan laut Kepri adalah kelompok sumber daya ikan pelagis, yaitu tongkol, tenggiri, kembung, layang, dan teri, dan sebagainya. Kelompok sumber daya ikan demersal, yaitu kakap merah, kurisi, beloso, bawal, dan sebagainya. Kelompok sumber daya ikan karang, yaitu kerapu, baronang, Napoleon, dan sebagainya. Kelompok sumber daya moluska, yaitu cumi-cumi, sotong, dan sebagainya. Dan kelompok sumber daya krustase, yaitu kepiting, rajungan. Dan kelompok sumber daya udang. Budidaya laut. Provinsi Kepulauan Riau memiliki laut dan daratan yang sangat luas, menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya aquakultur yang sangat besar,
Potensi pengembangan marikultur yang tinggi adalah Kabupaten Lingga, yakni mencapai 19.054 ha untuk coastal marinicultur dan sekitar 226.538 ha untuk offshore marinicultur. Budidaya air payau dan tawar. Provinsi Kepri memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya air payau dan tawar yang diperkirakan masing-masing seluas 2.063 ha dan 819 ha dan menyebar hampir di semua kabupaten atau kota. Peluang investasi sektor perikanan. Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar karena sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumber daya laut dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari, dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, ikan dan biota laut ekonomis tinggi, serta komoditi hasil budidaya perikanan. Potensi perikanan berupa ikan kecil pelagis dengan potensi sekitar 513.000 ton, namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton, di mana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton, atau sebesar 93,23%. Peluang pasar sektor perikanan antara lain meningkatnya kebutuhan masyarakat lokal maupun ekspor luar negeri khususnya Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Produk ekspor berupa ikan segar maupun ikan yang bisa diolah dalam kelengan sehingga lebih tahan lama dan bisa mencakup pengiriman produk hasil olahan ikan yang lebih banyak. Pemenuhan restoran, hotel, rumah makan, dan tempat kuliner baik lokal maupun ekspor Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Potensi pasar yang tersedia antara lain banyak jenis ikan konsumsi dari budidaya laut yang mempunyai nilai jual tinggi, diantaranya ikan kerapu, bawal, bintang, dan kakap putih yang merupakan komoditi ekspor dan banyak diminati pasar luar negeri. Contohnya yaitu Vietnam, Thailand, Jepang, dan Korea. Investasi yang dapat dikembangkan yaitu budidaya keramba, yaitu jaring apung dan tancap, kolam tambak bak, usaha pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara terpadu dengan penangkapan ikan di perairan umum, pengolahan rumput laut, usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan, pengolahan kitosen. Sekian dari saya, pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.